Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri yang kami banggakan, dimanapun berada. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, serta keberkahan rezeki dalam setiap langkah kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan kami menyampaikan satu pertanyaan penting yang mungkin sejak beberapa hari terakhir sering terlintas di pikiran Bapak dan Ibu. Apakah benar THR pensiunan tahun 2026 akan tetap cair? Kalau cair, kapan waktunya? Dan yang paling sering ditanyakan, berapa sebenarnya estimasi THR yang akan diterima oleh pensiunan tahun 2026 nanti? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat banyak grup WhatsApp pensiunan kembali ramai. Ada yang optimis, ada yang ragu, bahkan ada yang mulai khawatir karena beredar banyak informasi simpang siur yang belum tentu benar. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan membahasnya secara lengkap, runtut, dan berdasarkan regulasi yang berlaku agar Bapak dan Ibu mendapatkan gambaran yang jelas, tidak salah paham, dan tidak termakan isu yang belum tentu kebenarannya. Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan, pastikan Bapak dan Ibu menonton video ini sampai selesai. Karena informasi pentingnya tidak hanya di awal, tetapi justru ada penjelasan krusial di bagian tengah dan akhir video yang sering terlewat oleh sebagian penonton. Baik, Bapak Ibu, kita mulai pembahasan ini dari satu fakta penting terlebih dahulu. Hook 1 menit, pembuka kuat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bayangkan ini. Memasuki bulan Maret 2026, suasana Ramadan semakin terasa. Kebutuhan rumah tangga meningkat, persiapan hari raya mulai dilakukan, harga bahan pokok mulai naik, dan di saat yang sama, para pensiunan tentu berharap ada tambahan penghasilan untuk menyambut Idul Fitri dengan lebih tenang. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang sangat wajar. Apakah pemerintah benar-benar akan tetap memberikan THR kepada pensiunan? Atau justru ada perubahan kebijakan yang belum kita ketahui? Karena Bapak Ibu perlu tahu, setiap tahun selalu ada isu yang mengatakan bahwa THR pensiunan akan dihapus, dipotong, atau ditunda. Padahal, ketika kita telusuri lebih dalam, fakta yang terjadi seringkali berbeda dengan isu yang beredar. Nah, disinilah pentingnya video ini. Karena yang akan kami sampaikan bukan opini, bukan asumsi, dan bukan sekadar harapan, melainkan estimasi yang mengacu pada regulasi resmi dan pola kebijakan pemerintah yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Jadi sekali lagi kami ingatkan, jangan kemana-mana. Simak video ini sampai selesai agar Bapak dan Ibu tidak salah menafsirkan informasi. Penjelasan umum THR pensiunan 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke pembahasan utama. Pemerintah pada prinsipnya memastikan bahwa tunjangan hari raya atau THR bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri pada tahun 2026 tetap diberikan. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari pola pembayaran THR yang telah diterapkan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. THR pensiunan diberikan sebagai bentuk penghargaan negara kepada para abdi negara yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Oleh karena itu, pemerintah tetap memasukkan pensiunan sebagai penerima THR, sejajar dengan ASN aktif, prajurit TNI, dan anggota Polri yang masih bertugas. Namun, tentu saja ada aturan dan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa hingga awal tahun 2026, pemerintah masih menggunakan skema yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya, belum ada indikasi perubahan besar dalam pola pembayaran THR pensiunan. THR pensiunan 2026 diperkirakan tetap dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan penuh. Di sini kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah memahami apa yang dimaksud dengan 1 kali penghasilan bulanan penuh? Silakan tulis di kolom komentar, menurut Bapak dan Ibu, komponen apa saja yang masuk dalam penghitungan THR pensiunan.
Pertanyaan ini penting karena masih banyak pensiunan yang mengira bahwa THR hanya dihitung dari pensiun pokok saja. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Waktu pencairan THR pensiunan 2026, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita bahas soal waktu pencairan. Berdasarkan pola pembayaran THR pada tahun-tahun sebelumnya, serta ketentuan yang berlaku dalam peraturan pemerintah, THR pensiunan biasanya dicairkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika kita mengacu pada kalender Hijriah dan perkiraan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, maka THR pensiunan tahun 2026 diperkirakan akan cair pada rentang tanggal 9 hingga 13 Maret 2026. Namun perlu kami tekankan kembali Bapak Ibu, tanggal tersebut masih bersifat estimasi. Penetapan tanggal resmi akan diumumkan melalui peraturan pemerintah dan surat edaran resmi dari Kementerian Keuangan menjelang Idul Fitri. Yang perlu Bapak dan Ibu pahami adalah pencairan THR ini dilakukan terpisah dari gaji pensiun bulanan. Artinya, pada bulan pencairan THR, pensiunan akan menerima 2 kali pendapatan. Di sini kami ingin bertanya lagi. Menurut Bapak dan Ibu, pada bulan Maret 2026 nanti, lebih baik THR digunakan untuk apa terlebih dahulu? Untuk kebutuhan rumah tangga, persiapan lebaran, atau disimpan sebagai cadangan? Silakan bagikan pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Dasar regulasi THR pensiunan. Bapak Ibu yang kami hormati, agar tidak terjadi kesalahpahaman, mari kita bahas dasar regulasinya secara singkat namun jelas. Besaran pensiun pokok saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Sementara pola pembayaran THR mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 yang mengatur pemberian THR dan gaji ke-13. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa THR pensiunan dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan. Penghasilan bulanan ini terdiri dari pensiun pokok ditambah tunjangan melekat, yang selama ini diterima secara rutin dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak ada skema baru yang diterapkan. Pemerintah hanya melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan dan terbukti mampu menjaga daya beli para pensiunan menjelang hari raya. Estimasi THR pensiunan berdasarkan golongan Bapak Ibu yang kami hormati. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu estimasi besaran THR pensiunan tahun 2026. Namun sebelum itu, kami ingin mengingatkan kembali bahwa angka-angka yang kami sampaikan ini adalah estimasi. Besaran real yang diterima masing-masing pensiunan akan bergantung pada golongan terakhir, masa kerja, serta komponen tunjangan yang melekat. Pensiunan golongan Frampers. Untuk pensiunan golongan I, gaji pokok bulanan berada pada kisaran 1.740 dan di 100 hingga 2.250 700. Dengan ketentuan THR sebesar 1 kali penghasilan bulanan, maka estimasi THR yang diterima juga berada pada kisaran nominal tersebut. Artinya, pada bulan pencairan THR, total pendapatan yang diterima pensiunan golongan I, yaitu gabungan gaji bulanan dan THR, diperkirakan berada pada kisaran 3.499 maksimumnya 200 hingga 4.513.400. Menurut Bapak dan Ibu, apakah nominal ini sudah cukup membantu kebutuhan menjelang hari raya? Silakan tuliskan pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Pensiunan golongan 2. Untuk pensiunan golongan 2, gaji pokok bulanan berada pada rentang sekitar 1.740 hingga 3.282.800. Dengan skema yang sama, estimasi THR bagi pensiunan golongan 2 juga mengikuti besaran tersebut. Sehingga total pendapatan pada bulan Maret 2026 yang terdiri dari gaji bulanan dan THR diperkirakan berada di kisaran 3.499.200 hingga 64.1712 tergantung golongan ruang dan masa kerja masing-masing. Pensiunan golongan 3. Untuk pensiunan golongan 3, gaji pokok bulanan tercatat berada pada kisaran 1.740 hingga sekitar 4.295.600. Dengan demikian, estimasi THR yang diterima juga berada dalam rentang nominal tersebut. Total pendapatan pada bulan pencairan THR, yaitu gaji ditambah THR, diperkirakan berada pada kisaran 3.499.200 hingga 8.1.200.
Bapak Ibu, menurut pengalaman Bapak dan Ibu, apakah besaran THR selama ini cukup membantu? Atau masih dirasa kurang? Kami ingin mendengar langsung pengalaman Bapak dan Ibu di kolom komentar. Pensiunan golongan IFO. Terakhir, untuk pensiunan golongan IV sebagai golongan tertinggi, gaji pokok bulanan berada pada kisaran 1,748,100 hingga 4,57 100. Dengan pola pembayaran yang sama, estimasi THR juga berada pada angka tersebut. Sehingga total pendapatan pensiunan golongan IV pada bulan THR diperkirakan berada di kisaran 354,99200 hingga 9,014,200. Sekali lagi kami tekankan, angka ini masih estimasi dan menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Mekanisme pencairan THR Bapak Ibu yang kami hormati, pembayaran THR pensiunan dilakukan melalui PT Taspen Persero, sama seperti pembayaran gaji pensiun bulanan. THR akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pensiunan. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen, tidak perlu mengurus berkas tambahan, dan tidak perlu melakukan verifikasi ulang. Yang terpenting, pencairan THR ini tidak mempengaruhi pembayaran gaji bulan berikutnya. Gaji pensiunan bulan April 2026 tetap dibayarkan normal tanpa pemotongan. Hal ini sering menjadi kekhawatiran sebagian pensiunan, sehingga perlu kami luruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Gaji ke-13 pensiunan 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, selain THR, pemerintah juga memastikan bahwa gaji ke-13 bagi pensiunan tetap diberikan pada tahun 2026. Mengacu pada pola pembayaran sebelumnya, gaji ke-13 diperkirakan akan cair pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni hingga Juli 2026. Nilai gaji ke-13 ini juga dibayarkan sebesar 1 kali penghasilan bulanan dan bertujuan untuk membantu kebutuhan tambahan, khususnya menjelang tahun ajaran baru. Penutup, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup, perlu kami sampaikan kembali bahwa seluruh informasi yang kami sampaikan hari ini masih bersifat estimasi berdasarkan regulasi dan pola kebijakan yang berlaku saat ini. Penetapan final mengenai besaran dan jadwal pembayaran THR pensiunan 2026 akan mengikuti peraturan pemerintah dan surat edaran resmi yang dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kami berharap informasi ini dapat memberikan ketenangan, kejelasan, dan gambaran yang utuh bagi Bapak dan Ibu semua. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, bagikan kepada rekan pensiunan lainnya, dan jangan lupa tuliskan pendapat atau pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom komentar. Sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.